Halo semuanya, selamat datang di podcast belajar bareng kita bertiga. Nah, ada aku Julia, Ada aku Zahra di sini. Dan Soba siap nemenin kalian bahas hal-hal menarik seputar dunia belajar. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal pendekatan saintifik. Oke, jujur nih ya, waktu pertama dengar pendekatan saintifik yang ada di kepala aku tuh kayak ilmuwan, just lab, terus ada lab juga. Padahal pendekatan ini sering banget kita pakai di kelas loh Soba. Tapi banyak yang gak sadar aja. Nah, iya bener banget. Jadi pendekatan saintifik ini adalah metode pembelajaran yang pakai prinsip-prinsip ilmiah yang bikin kita jadi belajar lebih aktif, nggak cuma duduk nyatet terus udahan. Jadi ini pendekatan yang ngajak kita buat mikir, coba dan ngomongin apa yang kita temukan gitu ya? Betul banget. Dan yang keren, pendekatan ini bikin pembelajaran lebih seru dan bermakna loh. Nah, sekarang kita bahas 5 langkah utama pendekatan saintifik ya. Pertama adalah Mengamati. Kita perhatikan suatu fenomena atau kejadian. Contohnya, lihat es batu yang mencair. Lalu menanya, kita bertanya, kenapa ya es batu bisa mencair atau apa yang bikin proses itu terjadi? Nah, langkah berikutnya itu adalah mencoba. Nah, kita ngelakuin eksperimen atau pengamatan langsung. Setelah itu, menalar. Kita pikirkan dan analisis data atau hasil dari eksperimen tadi. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan, alias menyampaikan hasil temuan atau kesimpulan kita ke teman-teman atau guru. Nah, sebenarnya tujuan pendekatan saintifik itu apa sih? Tujuan utamanya adalah biar siswa bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kita nggak cuma hafal materi, tapi benar-benar paham akan pelajaran itu. Terus juga kita jadi lebih aktif, mandiri, dan terbiasa bertanya. Nah. Bukan cuma pasrah aja menerima informasi. Terus nggak lupa juga pendekatan ini tuh juga melatih kita buat berani ngomong dan diskusi langsung kayak gini nih. Contohnya kita lagi diskusi kan. Oke, biar lebih makin kebayang, kita kasih contoh yuk. Misalnya, kita lagi belajar tentang perubahan wujud benda, terutama pada peleburan es. Oke, kita mulai dari hands-on alias pakai tangan. Kita lihat langsung es mencair di meja. Lalu minds on, pakai otak. Nah, kita tanya nih, kenapa es bisa mencair? Apa yang bikin dia bisa berubah wujud? Terus, kita mencoba taruh es di 2 tempat. Satu di bawah sinar matahari, satu di kulkas. Kita lihat perbedaannya. Habis itu menalar, mana yang lebih cepat mencair? Kenapa? Kita analisis penyebabnya. Dan terakhir pakai hearts on, yaitu pakai hati nih. Nah, kita presentasi ini hasil pengamatan dan refleksi ke depan kelas. Seru kan? Jadi teman-teman, pendekatan saintifik ini sebenarnya bisa bikin belajar lebih jadi hidup dan asyik loh, asal kita ikut aktif. Dan jangan lupa buat nanya, nyoba, dan presentasi, karena semua itu bagian dari pembelajaran. Oke, terima kasih udah dengerin podcast hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!